Pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam Hot Ekonomi. Saya masih bersama Pak Edi dan juga masih bersama Pak Iksan. Mungkin saya langsung ke Pak Iksan aja. Kalau kita tadi bicara, kita sudah tahu problemnya seperti apa, kemudian dijawab juga oleh pemerintah akan dilakukan terobosan, itu janji pemerintah walaupun stimulus juga sudah mulai dicoba untuk digelontorkan. At least ada niat baik dari pemerintah untuk memperbaiki ini, tapi kita lebih kepada bagaimana memperbaiki kapasitas produk begitu. Kalau dari sisi pelaku UMKM sendiri, apa yang bisa diberikan inputnya untuk memperbaiki kapasitas produk sehingga nilai jualnya juga semakin meningkat dan kita juga bisa tetap bersaing dengan produk-produk import begitu, Pak Iksan. Ya begini ya Popi ya, kalau produknya bagus, Indonesia mampu. Sekali lagi Indonesia mampu, anak-anak Indonesia mampu, tapi tidak diberikan kesempatan seluas-luasnya sesuai dengan amanah Undang-Undang 20 tahun 2008 tentang UMKM memberikan akses pasar seluas-luasnya. Bagi pemerintah yang expense-nya terbesar itu tidak memberikan kesempatan. Buktinya apa? Buktinya apa? Bahwa dilakukan yang namanya penggunaan e-katalog. Ini menjadi biang kerok. Ini menjadi biang kerok dari awalnya bahwa UMKM Indonesia itu terpinggirkan. Itu satu. Yang kedua, apa kendalanya? Tadi dikatakan birokrasi. Birokrasi itu takut semua diperiksa. Takut semua diperiksa. Itu menjadi kendala yang akhirnya menjadi momok. Ya udah kita beli-beli produk-produk yang sudah mapan saja. Produk-produk misalnya dari Cina, Taiwan dan seterusnya yang ada di e-katalog. Berarti dia menang. Karena kenapa? Dia menjadi industri. Dia sudah jadi industri sedangkan produk UMKM enggak. Dia masih industri rumahan. Justru itu ikuti cara Cina. Pemerintah Indonesia harus ikuti cara Cina. Kenapa? Industri-industri rumahan itu diberikan kesempatan untuk mendapatkan pasar dan meningkatkan produktivitasnya dengan kualitasnya. Kalau nggak diberikan kesempatan dapat pasar, maka untuk apa produksinya bagus, kualitasnya bagus kalau nggak ada pasarnya untuk apa? Ini makanya skema ini, sistem reformasi berpikir daripada pemerintah ini, saya juga senang tuh Pak Edi, saya lihat cita-cita Bapak reformasi birokrasi, saya sangat senang tuh, ya. Nah, jadi saya malah mengusulkan saya diundang oleh Menseskap pada saat itu, teman-teman deputi Menseskap mengundang saya, bagaimana caranya Pak Iksan? Saya bilang satu, Anda harus tambahkan. Tadi disebutkan sama Pak Edi MOU. MOU dengan para kejaksaan atau aparat hukum yang akan memeriksa saudara, ASN-ASN di seluruh daerah. Itu harus tambah dengan itu bahwa ini produk UMKM, saya harus beli. Kalau dengan pattern atau pola yang sama saat ini nggak akan mampu untuk mendongkrak produk UMKM masuk dalam belanja negara atau belanja daerah, nggak akan mampu. Nah, justru sekarang sebenarnya pemerintah harus menjadi ikon, jadi permulaan untuk seperti cara Cina. Apa susahnya diikuti dengan cara Cina? Memberikan semua industri-industri rumahan itu diberikan kesempatan untuk dapat pasar sehingga mereka dikirimkan, ada jago-jagoan tadi Pak Edi sebut mau training dari mana trainer dari mana silahkan, tapi dia sudah punya pasar, dia sudah ada jaminan bahwa ada yang beli produknya. Jangan disuruh meningkatkan produksinya, trainingnya di mana-mana, training remeh-temeh, tapi tidak ada yang beli, menyerap produknya. Untuk apa training? Nah, justru ini yang menjadi sebenarnya reform berpikir daripada Kementerian Koperasi dan UMKM. Saya sih berharap teman-teman di Pak Teten yang baru ini, karena beliau kan juga ormas, beliau juga paham ini sebenarnya reform cara berpikir untuk keberpihakan terhadap UMKM. Tapi sampai saat ini saya belum lihat. Belum lihat. Bahkan saya sudah usulkan pada saat sama Pak salah satu deputi di Menseskap pada saat itu saya diundang, Pak tambah MOU-nya tambah dengan kejaksaan, dengan auditor, dengan BPKP atau BPK, supaya Bapak tidak diperiksa kalau membeli produk-produk UMKM yang tidak ada dalam e-katalog. Apa susahnya? Itu cara Cina, cara pemerintah Cina. Kenapa pemerintah Indonesia nggak mampu? Nggak bisa. Karena takut diperiksa kan? Indonesia mampu. Kenapa takut diperiksa? Indonesia mampu, tapi apa yang akan dilakukan terkait dengan reformasi birokrasi ini? Karena tadi dari Okumindo sendiri bilang bahwa kita menyambut baik sebenarnya, tapi kalau bisa reformasi birokrasi tidak hanya lip service saja gitu.
Jadi saya garis bawahi benar Pak Iksan apa yang disampaikan tadi, bagaimana Pak Menteri kami Pak Teten Mas Duki adalah ormas dari artinya orang grassroots ya. Saya merasakan sekali. Ini kebetulan saya kan juga baru bergabung tanggal 6 Mei lalu di Kementerian Koperasi, persis ulang tahun Pak Teten ya. Jadi saya merasakan betul kerisauan beliau ya, bagaimana keinginan-keinginan itu bisa kami para deputi implementasikan di lapangan. Ya. Nah, untuk itu yang seperti disampaikan tadi, kita cari terus terobosan bagaimana. Nah, itu tadi bahwa permasalahan bangsa kita selain sebelum Covid pun bahwa pertama adalah investasi, yang kedua adalah kesenjangan ekspor impor. Nah, khusus untuk investasi di sini bisa dipercepat dengan juga salah satu komponen adalah konsumsi. Jadi sementara investasi dan ekspor impor terganggu oleh Covid, itulah jalan keluar yang ditawarkan ataupun yang jadi sebagai solusi dari Pak Menteri kita. Nah, bagaimana mempercepat belanja pemerintah. Itu tadi benar sekali Pak Iksan, tidak mudah, dan salah satunya seingat saya juga 2 minggu lalu kalau tidak salah Pak Presiden juga menyampaikan bagaimana itu bukan dibebaskan tapi dilonggarkanlah sedikit hal-hal yang memang bisa menjadikan terobosan untuk percepatan membantu UMKM. Jadi Pak Iksan, kita memang mencoba ke sana, tapi seperti saya sampaikan tadi, setelah MOU ataupun dengan LKPP tentu akan ada langkah-langkah terobosan lainnya. Salah satunya yang Pak Iksan sampaikan tadi bisa saja dengan katakanlah dengan KPK, auditor, dan juga kejaksaan. Nah, ini mudah-mudahan semakin banyak masukan dari lapangan, dari asosiasi akan kita perhatikan, dan ini betul-betul menjadi percepatan daripada beberapa poin yang disampaikan Pak Teten sebagai Menteri Koperasi dan UMKM. Baik, terakhir mungkin apakah saya masih bisa ke Pak Iksan? Boleh. Baik, terakhir mungkin karena waktu kita tidak banyak lagi, saya ingin closing statement dari Pak Iksan sendiri, input yang diinginkan, sangat diinginkan fokusnya oleh pemerintah untuk membantu sektor UMKM seperti apa? Singkat saja Pak Iksan. Pertama, pemerintah kalang kabut saat ini bahwa produk domestik bruto hilang dalam waktu kuartal kedua. Jadi harapan kami bahwa pemerintah melaksanakan programnya atau memberikan bantuan itu betul-betul efektif dan berdaya guna dan cepat. Yang kedua adalah ikuti Undang-Undang 20 tahun 2008 tentang keberpihakan memberikan akses pasar seluas-luasnya. Dan terakhir apa? Akses permodalan. Akses permodalan ini kalau tidak diberikan secepat-cepatnya, maka tadi 0,06% sampai sekarang, padahal dari bulan Maret. Coba bayangkan, ini sudah memasuki bulan 7. Nah, jadi saran kami juga nanti ke depan adalah training, misalnya training dan pelatihan. Training pelatihan remeh-temeh nggak usah lagi, Pak. Yang ada adalah kemampuan, meningkatkan kemampuan pengembangan UMKM untuk masuk di era digital. Cukuplah dari bulan 2 sampai bulan ini adalah ternyata yang mampu untuk bertahan sekitar 10-15% perekonomian UMKM itu dari digital. Tapi bagaimana dengan daerah-daerah yang masih kosong? Daerah-daerah yang layanan internetnya tidak ada, itu juga harus dipikirkan oleh pemerintah bahwa cepat-cepat diadakan. Nah, jadi saran kami adalah pemerintah saat ini harus fokus sefokus-fokusnya, berpihak betul-betul berpihaknya pada UMKM. Guna apa? Guna untuk menyelamatkan kembali perekonomian bangsa. Kalau tidak, kita tunggu tahun depan. Baik, oke Pak Iksan, terima kasih untuk inputnya dan juga bincang-bincangnya bersama kami di Hot Economy. Pak Edi, ada yang mau ditanggapi terkait dengan ini terakhir mungkin? Apa yang disampaikan Pak Iksan itu benar sekali, kita memperhatikan itu dan juga bagaimana mempercepat itu saja permasalahan kita. Dan juga jangan lupa beberapa perkiraan di IMF, kemudian juga OECD, termasuk juga kemarin kami dengan ADB, kita tetap mengacu kepada gugus tugas bagaimana mulai membuka new normal, antisipasi apakah ada second hit ya ke depan. Ini tidak bisa gegabah karena menyangkut nyawa. Jadi memang Pak Iksan seperti disampaikan tadi di depan, benar sekali bagaimana kita trade-off antara ekonomi dan juga tentu kesehatan, atau kesehatan dahulu dan ekonomi. Jadi kita kalau dulu tuh ada film Dance with Wolf ya. Jadi ini bagaimana kita dance with COVID ya. Jadi ini, nah kantor kami Mbak sudah menyiapkan SOP tambahan dan juga rencana reaktivasi. Ada 20 sektor prioritas mana saja yang harus dibuka berdasarkan kesiapan daerah.
Jadi dari mulai yang paling ada less risk ya, risiko yang paling rendah tapi dia high esensial itu kita dahulukan. Seperti berkali-kali disampaikan Presiden adalah sektor pertanian, peternakan, dan perikanan, seperti perkebunan termasuk itu diprioritaskan. Dan kemudian bertahap sesuai tahapan dari Kemenko Perekonomian sampai kepada yang high risk less esensial, katakanlah ke salon, untuk hiburan, jasa kesehatan, refleksi seperti itu termasuk high risk tapi less esensial. Jadi ini bertahap kita coba buka. Baik. Tergantung kesiapan daerah. Jadi harapan kami tolong juga teman-teman asosiasi jangan bosan-bosan, kita sangat terbuka menerima masukan, dan memang kalau ada koreksi silakan saja disampaikan baik langsung kepada saya ataupun kepada call center dan lain-lain sebagainya. Kita akan bekerja sama untuk mempercepat pulihnya UMKM di tengah cobaan deraan daripada COVID-19. Begitu Mbak Popi. Baik, Pak Edi terima kasih ya. Kami menunggu bagaimana nanti terobosan yang dilakukan oleh Kementerian terkait bagaimana membantu teman-teman dari pelaku UMKM ini agar segera bangkit di tengah pandemi COVID-19 ini. Terima kasih Pak Edi. Pak Iksan juga terima kasih untuk Terima kasih Pak Iksan. pada hari ini di Hot Economy. Pemirsa, sampai di sini kebersamaan kita dalam Hot Economy. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran ke email kami di redaksi @berita1.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, YouTube, dan juga Instagram. Saya Poppy Zedra, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Mohon undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.